Halo semuanya, saya Alia. Hari ini kita akan mempelajari moralitas, korupsi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Moralitas adalah nilai yang menjadi dasar perilaku aparatur pemerintah. Administrasi publik adalah moral enterprise. Setiap keputusan terkait dengan etika. Integritas menjadi fondasi terpenting bagi birokrasi. Keadilan memastikan pelayanan publik berjalan adil bagi semua. Rasa tanggung jawab adalah bagian dari etika aparatur negara. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi. Korupsi merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Korupsi muncul dalam bentuk suap, gratifikasi, nepotisme, hingga markup anggaran. Akuntabilitas memastikan setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan. ASN memiliki kode etik yang mengatur perilaku dan integritas dalam bekerja. KPK, BPK, dan Ombudsman berperan besar dalam mengawasi jalannya birokrasi. Penegakan aturan yang tidak konsisten menjadi tantangan terbesar. Kasus korupsi IKTP menjadi salah satu skandal terbesar di Indonesia. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai lebih dari 2,3 triliun rupiah. Masalah utamanya terletak pada pengawasan yang lemah dan rendahnya integritas pejabat. Korupsi dana bansos terjadi saat masyarakat berada dalam kondisi sangat sulit. Digitalisasi dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi korupsi. Dampak moral kasus ini jauh lebih menyakitkan bagi masyarakat. Reward dan punishment yang konsisten memperkuat budaya integritas. Penegakan hukum yang tegas adalah kunci pencegahan korupsi. Pelatihan etika sejak dini membentuk karakter ASN yang profesional. Teknologi blockchain memungkinkan transparansi penuh pada transaksi pemerintah. Sekarang kita masuk ke mini project mengenai etika birokrasi. Melalui workshop ini, peserta mempelajari dilema etika secara langsung. Role play membantu ASN memahami etika secara praktis. Saya percaya bahwa moralitas adalah inti dari pelayanan publik. Tujuannya adalah membentuk aparatur yang jujur dan berintegritas. Generasi muda memegang peran penting dalam menjaga integritas birokrasi. Mari kita rangkum pembahasan penting yang telah kita bahas. Kita sudah membahas nilai moral yang menjadi landasan administrasi publik. Sekarang, kita memasuki pembahasan mengenai korupsi. Korupsi merusak tatanan sistem pemerintahan secara menyeluruh. Data menunjukkan bahwa kasus korupsi masih terjadi di berbagai sektor. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari suap hingga nepotisme. Untuk mencegah korupsi, akuntabilitas harus ditegakkan. Akuntabilitas berarti setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas memperkuat transparansi,
pengawasan, dan kualitas pelayanan. Tantangannya sering muncul dari lemahnya pengawasan dan regulasi. Pengawasan yang kuat menjadi pondasi utama bagi pemerintahan yang bersih. Netralitas adalah prinsip penting agar ASN tidak berpihak dalam pelayanan publik. Transparansi memastikan publik dapat melihat proses secara jelas. Publik bisa mengakses informasi anggaran secara terbuka. Pelayanan publik harus diberikan secara adil, tanpa diskriminasi. Ketika etika tidak ditegakkan, kualitas layanan bisa menurun drastis. Sebaliknya, ketika etika dijaga, pelayanan menjadi lebih cepat dan berkualitas. ASN yang menjaga integritas perlu diberikan apresiasi. Masyarakat juga berperan penting dalam mengawasi pelayanan pemerintah. Partisipasi publik membantu pemerintah mengetahui kebutuhan masyarakat. Etika adalah kunci terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Ketika etika diabaikan, kepercayaan publik hancur pelan-pelan. Sinergi antara pemerintah dan publik dapat memperbaiki kualitas birokrasi. Kolaborasi bisa dimulai dari pelaporan dan tindak lanjut yang cepat. Teknologi dapat memperkuat pengawasan birokrasi secara efektif. Pengawasan internal menjadi benteng pertama pencegahan korupsi. Lembaga eksternal memastikan pemerintah berjalan sesuai aturan. Media berperan penting dalam mengawasi tindakan aparat negara. LSM turut berperan dalam pengawalan isu pelayanan publik. Akademisi menyediakan kajian ilmiah untuk memperbaiki praktik birokrasi. Think tank membantu memprediksi dampak sebelum kebijakan diterapkan. Kajian akademis membantu pemerintah mengambil keputusan yang lebih tepat dan terukur. Data yang valid memastikan kebijakan berdasar fakta, bukan asumsi. Dari sinilah lahir rekomendasi yang objektif dan terukur. Warga kini berperan aktif dalam mengawasi jalannya birokrasi. Transparansi membuat penggunaan anggaran mudah dipantau warga. Digitalisasi membuat pelayanan publik lebih cepat dan efisien. Keamanan data penting agar masyarakat merasa aman menggunakan layanan digital. Kemajuan hanya bisa dicapai jika semua aktor bekerja bersama. Inovasi berkelanjutan membuat pelayanan publik tetap relevan. Perbaikan birokrasi dimulai dari pelayanan publik yang mudah diakses. Transparansi membuat masyarakat memahami hak dan prosedur yang berlaku. Pelayanan yang ramah membangun kepercayaan masyarakat. Dokumentasi yang rapi mendukung pengambilan keputusan yang akurat. Kolaborasi antar unit adalah kunci perbaikan. Evaluasi membantu instansi tetap berada pada jalur reformasi.
Suara masyarakat memberi arah bagi perbaikan layanan. Mengolah data membantu melihat persoalan secara objektif. Koordinasi lintas instansi penting untuk menyatukan arah kebijakan. Pengawasan langsung memastikan standar pelayanan dipenuhi. Masukan dari petugas membantu merumuskan perbaikan teknis. Langkah awal kebijakan adalah mengidentifikasi masalah publik. Data menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses kebijakan. Setiap kebijakan memiliki beberapa alternatif solusi. Dalam setiap kebijakan, kita juga harus mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi di lapangan. Keputusan diambil setelah semua pertimbangan etis dan data dianalisis. These illustrations highlight the core public services available to everyone. We're talking about reliable sanitation. Aparatur pelaksana memegang peran penting dalam keberhasilan kebijakan. Monitoring dilakukan untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana. Evaluasi diperlukan untuk menilai apakah kebijakan sudah efektif. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kebijakan ke depan. Akuntabilitas berarti pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat. Transparansi membantu masyarakat memahami kebijakan yang dijalankan. Partisipasi publik penting dalam memperkuat kebijakan pemerintah. Generasi muda memiliki peran besar dalam masa depan administrasi publik. Administrasi publik yang baik membutuhkan etika, tanggung jawab, dan komitmen bersama. Etika menjadi pedoman utama dalam pelayanan publik sehari-hari. Dalam praktiknya, aparatur sering menghadapi dilema etika. Dilema muncul ketika kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan publik. Sikap profesional membantu aparatur mengambil keputusan yang tepat. Setiap aparatur memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat. Tahap hidupnya ngeperapat. Kepercayaan publik dibangun dari konsistensi dan kejujuran. Pelanggaran etika dapat merusak kepercayaan masyarakat. Pendidikan etika penting sejak awal pembentukan aparatur. Sebagai mahasiswa, kita perlu memahami nilai etika sejak dini. Etika adalah fondasi utama dalam administrasi publik. Kebijakan yang baik selalu dimulai dari empati. Mendengar masyarakat adalah bagian penting dari pelayanan publik. Pelayanan yang pasti membuat masyarakat merasa aman. Rasa aman tumbuh dari pelayanan yang jujur dan adil. Hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat harus terus dijaga. Masyarakat memiliki harapan besar terhadap pelayanan pemerintah.
Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjawab harapan tersebut. Pelayanan publik harus dilakukan dengan sikap yang manusiawi. Ini, kejujuran aparatur adalah dasar kepercayaan masyarakat. Pelayanan yang baik membawa ketenangan bagi masyarakat. Kepercayaan masyarakat tumbuh dari pelayanan yang konsisten. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga nilai etika sejak dini. Etika dan empati adalah kunci pelayanan publik yang bermakna. Pelayanan publik yang beretika dimulai dari kepedulian terhadap sesama.